Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Paul Kendal. Video kali ini saya mau membuat foam booster guys ya, karena dulu ada yang berkomentar, Bang, tolong buatkan cara membuat foam booster ya, tapi agak sudah lama lah. Baru kali ini saya akan membuatnya guys ya. Jadi foam booster itu apa ya? Jadi foam booster itu salah satu bahan untuk membuat deterjen cair atau sabun ya guys ya. Salah satunya fungsinya itu untuk menambah busa ya. Terus yang kedua itu untuk memecah gelembung-gelembung besar itu menjadi gelembung yang lebih kecil lagi guys ya. Oke. Jadi bagaimana nanti cara saya membuatnya, dan ini bahan-bahannya juga saya siapkan ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Pokoknya ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan di skip ya guys ya. Soalnya kalau di skip itu nanti guys pasti akan gagal paham guys ya, karena nontonnya tuh setengah-setengah guys. Jadi diusahakan tonton sampai habis guys ya. Oke. Oke guys, sekarang saya jelaskan bahan-bahannya ya. Ini bahan yang pertama, ini Texapon ya, ada Texapon. Ini saya menggunakan 250 gram ya. Di Texapon 250 gram. Terus yang kedua, ini ada soda api ya, atau caustic soda. Ini nanti secukupnya saja ya, pakainya tidak pakai takaran ya. Nanti gunanya untuk apa nanti saya jelaskan guys ya. Oke, yang selanjutnya ini ada LABS ya. LABS ini bahan utama untuk membuat cupir ya, atau cuci piring. Sebenarnya bukan bahan utama, cuman ini kan untuk kalau dicupir itu untuk penghilang noda lemak guys ya. Oke. Ini nanti saya memakai 60 gram ini ya. Ini sudah saya takar ya, saya timbang. Ini 60 gram. Oke ya. Dan ini alatnya untuk pengaduk ya guys ya. Oke, ini saya singkirkan dulu. Yang pertama kita mulai dari ini Texaponnya guys. Ya, jadi Texapon ini 250 gram. Nanti foam boosternya kira-kira jadi sampai 1 liter guys. Oke, yang pertama Texapon ini kita aduk dulu ya. Aduk, karena kalau tidak diaduk dulu nanti akan susah larutnya kalau sudah terkena air. Jadi ini harus diaduk dulu ya, sampai warnanya berubah menjadi putih apa ini namanya guys ya. Nah, ini sampai putih tulang atau apa, bukan ya, putih apa namanya ini, pokoknya sampai berubah ya. Yang tadinya tuh bening ya, sekarang harus berubah menjadi putih seperti ini guys ya. Bisa dilihat ya guys ya, berubah menjadi putih seperti ini. Nah, ini sudah ya, sekiranya seperti ini guys ya. Terus langkah yang kedua guys ya, langkah yang kedua ini kita singkirkan dulu. Setelah berubah menjadi putih seperti ini, kita singkirkan dulu ya. Yang langkah selanjutnya ya, kita siapkan air ya. Ini secukupnya saja, tidak pakai takaran ya. Terus selanjutnya kita larutkan caustic soda ya, atau soda api. Ini juga tidak usah pakai takaran ya, karena ini nanti fungsinya air dari soda api ini untuk menetralkan LABS nya guys ya. Karena LABS itu kan pH nya itu asam ya. Terus kita netralkan dulu ya memakai soda api seperti ini ya. Nah, jadi fungsi dari soda api ini itu guys untuk menetralkan dari LABS nya guys.
Oke, sekarang kita tuang guys, dikira-kira saja ya. Ini airnya dikira-kira saja, sedikit boleh, agak banyak boleh, tapi kalau menurut saya mending sedikit saja karena untuk menetralkan ya. Kita tuang, tidak usah pakai takaran. Hati-hati ya guys ya, karena soda api ini kalau kena tangan tuh bisa gatal guys ya, atau tengcelekit rasanya ya. Kalau bisa tuh guys menggunakan sarung tangan guys ya. Oke, setelah itu kita aduk guys ya. Jadi kita aduk sampai larut. Ini mudah larutnya guys, gak usah khawatir. Jadi tidak perlu menggunakan air panas ya. Kalau mau menggunakan air panas juga boleh, tapi kalau saran saya tidak perlu ya, karena ini mudah larut. Ya penting hati-hati saja, jangan sampai terkena kulit ya. Terus kita masukkan sedikit demi sedikit guys. Ini ya air dari soda api ini ya. Kalau guys belum percaya, kita cek dulu pH dari soda api ini ya. Nah, kita membutuhkan alat ini guys ya, atau alat untuk cek pH. Guys harus punya ya guys ya. Oke, kita coba cek dulu apakah ini sudah basah belum ya pH dari soda api ini, karena soda api itu mempunyai pH basah atau tinggi ya. Nah, ini guys ya, bisa dilihat ini warnanya ungu seperti ini ya. Kita cek ungu ada di pH berapa. Nah, ini guys, dia ada di pH 13, 12, 13 guys ya. Nah, ini kan bertanda kalau soda api ini memang pH-nya basah guys ya. Jadi karena LABS ini pH-nya asam, jadi kita netralkan menggunakan soda api yang mempunyai pH basah guys. Oke, selanjutnya langsung kita masukkan saja ini cairan dari soda api ini, sedikit demi sedikit saja guys. Oke, sedikit dulu, terus kita aduk. Tapi sepertinya ini tidak muat nanti guys tempatnya ya. Mungkin nanti bisa kita pindah loh, tidak muat ya guys ya. Oke, tambah lagi sedikit, pelan-pelan saja, karena kalau terlalu kencang itu nanti keluar busa guys ya, karena LABS ini sangat banyak sekali busanya guys. Jadi harus pelan-pelan seperti ini. Oke guys, ini saya sudah ganti wadahnya ya, karena tadi tidak muat, jadi saya pindah ke gayung ini ya. Terus kita tambahkan lagi guys ya, ini masih ketel sekali. Oke, sedikit-sedikit aja, terus kita aduk. Nah, ini nanti kita cek dulu pH-nya guys ya. Ini sampai ketemu di pH netral guys ya. Nah, pokoknya harus ketemu di pH netral. Nah, pH netral itu berapa? Nah, pH netral itu di antara 6 sampai 8 guys. 6, 7, 8 ya. Diusahakan kalau bisa tuh di pH 6 ya, 6 atau 7 ya. Oke guys, kita cek dulu ya guys ya. Kita cek dulu sampai di berapa pH-nya. Wah, ternyata ini kebanyakan soda apinya guys ya. Ini pH-nya jadi tinggi guys. Nah, ini wah, kita harus turunkan lagi guys ya. Ini ada di pH 13. Kebanyakan tadi mengasih airnya, air dari soda apinya, jadi ketinggian guys ya. Oke, kalau sudah begini kita turunkan guys ya. Jadi kita turunkan pH-nya. Ya, caranya kita menurunkan menggunakan citron guys ya. Oke guys, ini sudah saya siapkan guys ya. Ini citron atau citrit acid. Terus yang di wadah itu air ya, air bersih ya, yang tadi sudah saya ganti, yang tadinya itu air dari soda api ya, itu sudah saya buang, dan ini saya ganti yang baru. Selanjutnya kita masukkan citronnya sedikit saja ya.
sedikit saja, nggak ada takaran ya, pokoknya dikira-kira saja sedikit untuk menurunkan pH dari LABS tadi ya, yang kebanyakan ya guys ya. Oke ya, mungkin cukup segini. Setelah itu kita aduk dulu guys ya, kita aduk sampai rata. Terus setelah sampai rata, selanjutnya nanti kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam cairan LABS tadi ya guys ya. Oke, sekarang kita masukkan sedikit demi sedikit guys ya, sedikit dulu, nanti jangan sampai kebanyakan, nanti pH nya malah terlalu rendah ya guys ya. Sedikit dulu, terus kita aduk. Pokoknya setelah diaduk dicek dulu, terus sampai pH berapa, kalau masih kurang terus ditambah lagi sedikit, terus dicek lagi gitu guys ya. Oke, kita cek dulu sampai di pH berapa sekarang ya. Wah, ternyata masih tinggi guys ya, jadi kita tambahkan lagi airnya guys, sedikit saja ya. Nah, terus kita aduk, terus kita cek lagi guys ya. Pokoknya prosesnya seperti itu sampai ada di pH netral ya. Oke, sekarang coba kita cek lagi guys ya. Ini sepertinya sudah di pH netral guys, coba kita cek. Oke, selanjutnya kita cocokkan ya ke warnanya. Nah, ini sepertinya sudah pas guys, ini di pH 6 ya, 6 sampai 7 ini ya, ini sudah netral. Oke, setelah seperti ini kita lanjut ke proses selanjutnya guys. Oke, selanjutnya kita jadikan satu ketek sabunnya guys ya, sedikit dulu juga boleh ya, sedikit, lalu diaduk ya supaya tercampur dulu ya. Setelah itu nanti baru kita masukkan semua guys ya. Ya, jadi kita sekarang aduk dulu, diaduk sampai rata ya. Ingat harus sampai rata ini, soalnya tes sabun susah sekali ini larutnya. Kalau tidak sampai rata nanti hasilnya akan merongkol-merongkol guys ya. Oke, kita masukkan semua, terus kita aduk sampai rata semua guys ya, harus sampai rata ini. Lalu setelah sudah rata semua, tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan air lagi guys, sampai total 1 liter guys ya. Oke, nanti setelah itu kita lihat ya hasilnya. Jadi jangan di skip-skip videonya ya guys ya, tonton sampai habis. Oke. Oke guys, setelah sudah sampai 1 liter ya, jadi ini banyak busanya, kita diamkan dulu ya beberapa jam ya, sampai busanya ini turun ya atau hilang. Nanti setelah itu baru kita lihat hasil akhirnya ya guys ya. Oke guys, ini sudah jadi ya, sudah hilang busanya, bisa dilihat sendiri. Ini hasilnya seperti ini guys ya. Ini sudah jadi foam booster guys ya, jadi ini sudah bisa dipakai untuk membuat sabun atau deterjen guys ya. Oke, jadi guys yang mau membuat foam booster bisa lihat video ini sudah lengkap, caranya sudah saya kasih tahu dan bahan-bahannya pun sudah saya berikan guys. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.